Shalom, Marun Semah. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, baik yang ada di rumah ibadah ini dan juga yang ada di rumah kita masing-masing di mana saja berada ketika menyaksikan peribadatan ini dan juga mendengarkan pemberitaan firman. Kita berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan atas anugerah dan kemurahan Tuhan sehingga kita sudah di minggu keempat bulan Agustus. Itu berarti bahwa setelah seminggu lagi kita akan menyelesaikan bulan Agustus ini dan kita masuk di bulan September. Biasanya kalau sudah masuk September itu bagaikan orang naik gunung, dia sudah turun gunung. Ya. Turun gunung artinya jarak atau waktu tempuh itu tingkat kesulitannya sudah terlewati, dan kalau biasanya orang jalan kalau turun gunung sudah nyaman gitu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kalau sudah September, Oktober, November, Desember itu kalau akhiran ber itu berarti sudah mulai kelihatan, kedengaran ramenya. Tapi saya kurang tahu ya, apakah Desember tahun ini semeriah seperti Desember beberapa tahun yang lalu. Nanti kita lihat saja. Itu semua kita yakini karena ada rancangan Tuhan yang selalu terjadi dalam hidup kita maupun dalam dunia ini. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, Daniel pasal 1 ayat 1-20 mengantar kita selama seminggu ini untuk melakukan aktivitas perjalanan kehidupan. Bacaan pertama di kitab Daniel atau perikop pertama di kitab Daniel yang diberikan judul Di Istana Babel. Ini akan memberikan inspirasi berharga bagi saya dan saudara-saudara untuk menjalani hari-hari kehidupan di saat ketika kita sedang berhadapan dengan COVID-19. Sudah hampir tidak terdengar lagi suaranya, bunyinya, pengaruhnya. Ya. Biasanya setiap minggu itu updating dari COVID-19 itu selalu menjadi buah bibir ya dari setiap masyarakat di mana saja berada. Bangun pagi langsung saling bertanya, "So berapa, Kang?" Ya. Sudah berapa yang positif? Sudah berapa yang sembuh? Apakah ada di daerahku atau tidak? Ada di sekelilingku atau tidak? Dan ada berbagai macam percakapan-percakapan yang sangat ramai ya, dibahas. Itu terjadi pada beberapa bulan yang lalu. Tapi akhir-akhir ini ketika pemerintah telah menetapkan new normal, maka lambat laun kita semakin normal. Mudah-mudahan kita akan tidak menjadi normal seperti sedia kala sebelum COVID-19. Tetapi new normal kita adalah kehidupan baru dalam masa penyelesaian, beradaptasi dengan suatu keadaan baru, dalam kondisi yang baru, sambil kita tetap terus mendisiplinkan diri untuk menjalani protokol kesehatan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mari kita lihat bersama kitab Daniel berbicara yang pada akhirnya akan menjadi catatan renungan bagi kita. Hal yang pertama harus kita ketahui, pahami bahwa dalam cerita ini bagaimana diceritakan seorang raja yang sangat luar biasa bernama Yoyakim, Raja Yehuda yang berada di Yerusalem di kala itu justru dikalahkan oleh raja yang sangat kejam dan berambisi untuk menguasai daerah-daerah di sekitarnya, yaitu Nebukadnezar, seorang raja Babel dari Kasdim.
diceritakan tentang Yoyakim yang dikalahkan oleh Nebukadnezar. Kekalahan Yoyakim sebenarnya merupakan simbol dari kekalahan Yehuda. Dan bukan hanya itu, lebih tegas lagi oleh penulis kitab ini, kitab Daniel ini diceritakan dengan terbuka bahwa bukan hanya Yoyakim saja yang dikalahkan dengan Yehuda, tetapi justru termasuk di dalamnya semua peralatan-peralatan atau perkakas-perkakas rumah Allah dikuasai oleh Nebukadnezar. Ada beberapa perkakas-perkakas penting yang ada dalam rumah Allah itu dikuasai oleh Nebukadnezar. Sehingga pada akhirnya Nebukadnezar dengan enaknya dia, dengan senangnya dia membawa semua perkakas-perkakas atau sebagian perkakas-perkakas penting itu ke tempatnya, yaitu di Sinear. Saudara, mungkin kalau kita baca sepintas kita tidak dapat menemukan kenapa seperti itu, apa maksud gitu. Sebenarnya ini mengandung maksud yang sangat prinsipil dalam perjalanan keyakinan dari bangsa Yehuda. Sebab dalam cerita Israel, bahkan cerita Timur Tengah itu sangat jelas bahwa cerita dewa-dewa, sebuah rumah ibadat atau tempat sembayang atau tempat bernaungnya dewa-dewi, jika itu sudah dirusak, sebenarnya melambangkan atau memberikan tanda bahwa dewa-dewi yang ada di situ telah dianggap kalah. Nah, jadi ini semacam kebiasaan begitu ya, di suatu pemahaman yang berkembang di zaman itu. Sehingga memang penulis Daniel menceritakan jelas bahwa sebagian perkakas-perkakas penting itu diambil oleh Nebukadnezar sebagai tanda bukan hanya kekalahan Yehuda, kekalahan Yoyakim, tapi justru dianggap oleh pihak Nebukadnezar sebuah kekalahan keyakinan. Bahkan orang-orang Kasdim menganggap bahwa Allahnya orang Yehuda itu kalah terhadap dewanya Nebukadnezar. Coba kita bayangkan, Allah boleh kalah begitu. Tandanya adalah pengambil alihan perkakas-perkakas rumah Allah. Nah, ini kenyataan waktu itu. Tapi mari kita lihat, apakah benar Allah kalah terhadap dewa Nebukadnezar? Kita lihat. Saudaraku yang kekasih, dengan adanya dua kejadian ini, kejadian pertama kekalahan Yehuda dan Yoyakim, dan kedua pengambil alihan tempat ibadah, perkakas-perkakas peribadatan sebagai simbol dari kekalahan Allah Yehuda dibanding dengan dewa-dewinya Nebukadnezar, dewa-dewinya Kasdim, menimbulkan ambisi yang luar biasa dari Nebukadnezar. Tentunya seorang raja yang merasa menang waktu itu punya ambisi yang sangat luar biasa. Ambisinya adalah dia mengambil atau dia menciptakan orang-orang tertentu dan mengambil peluang dari keberhasilan atau kekuasaan atau pemahaman tentang orang-orang tertentu yang nanti akan menjadi generasi selanjutnya dari Yehuda, itu diambil alih dan bahasa hari-hari kita disebut dilakukan pencucian otak begitu. Sehingga itu raja bertitah kepada kepala istananya untuk mencari membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan kaum bangsawan. Orang-orang ini, karena kenapa seperti itu? Karena Nebukadnezar menganggap kalau orang-orang ini tidak diamankan, ke depan mereka ini akan jadi pemberontak bagi raja.
Sehingga termasuk keturunan Raja Yehuda dan orang-orang bangsawan itu dikumpul oleh Nebukadnezar. Sebenarnya motivasinya dalam rangka pencucian otak. Artinya pengubahan dari pemahaman dasar mereka tentang kerajaan Yehuda milik Allah itu dialihkan kepada, pada akhirnya mereka nanti akan menjadi pengikut dari Nebukadnezar. Sehingga orang-orang yang dipilih itu termasuk di dalamnya, diceritakan dalam cerita ini ada 4 orang, ya, orang Yehuda yang sangat luar biasa di dalamnya. Walaupun ada begitu banyak kaum bangsawan yang dipilih, dilatih oleh Nebukadnezar. Coba kita bayangkan Bapak Ibu Saudara, ada kurang lebih 5 cara diambisi yang sangat luar biasa Nebukadnezar ini untuk dilakukan kepada orang-orang yang dikumpulkan itu, termasuk di dalamnya Daniel dan kawan-kawannya. Pertama, mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim, bahasa Babel. Ya. Itu dulu. Biasanya kalau bahasanya sudah beralih sudah aman itu, gitu. Karena bahasa itu menunjukkan budaya. Coba kita lihat kalau kita mau berdiaspora ke tempat lain, ya, atau ke tempat sebenarnya asing yang pertama bagi kita, hal yang pertama yang kita temukan adalah bahasa, soal bahasa. Apakah kita mampu untuk berbahasa dengan mereka? Tapi setelah itu ketika kita mendengarkan, oh ternyata ada orang yang satu bahasa dengan kita langsung senang sekali karena ada orang yang sama bahasa. Jadi bahasa itu menunjukkan jati diri, gitu. Bahasa Indonesia, jati diri Indonesia. Bagi orang Nusa Utara ada berapa bahasa? Bahasa Sangihe, bahasa Talaut, bahasa Siau, bahasa Tagulandang, itu jati diri, ya. Jati diri kita. Sehingga salah satu cara dari Nebukadnezar untuk mengubah pola yang tertanam begitu baik, teratur bagi orang Yehuda adalah mengumpulkan keturunan bangsawan lalu mengalihkan bahasa mereka. Orang-orang yang dikumpul ini termasuk Daniel dan teman-temannya ini diajarkan tulisan dan bahasa mereka, bahasa orang Kasdim, bahasa penjajah waktu itu. Hal yang kedua adalah mereka disediakan campuran makanan istimewa dan minuman anggur milik raja. Bayangkan, diberikan makanan istimewa dan minuman anggur milik raja itu diberikan kepada orang-orang yang dikumpulkan itu, termasuk Daniel dan kawan-kawannya. Yang ketiga adalah mereka dididik selama 3 tahun. Mereka dididik selama 3 tahun. Diajarkan. Apa isi pendidikan itu? Isi pendidikan itu adalah tentang kehidupan, secara utuh kehidupan dari bangsa Babel, Kasdim. Jadi diubah dari pola mereka tentang Yehuda milik Allah, ya, di Yerusalem, tetapi mereka diajarkan tentang tradisi, bahkan syarat-syarat pendidikan Kasdim Babel. Yang keempat, mereka diubah, nama mereka diubah. Sehingga itu perhatikan, Daniel diganti Belteshazzar. Jadi semua diubah nama-nama mereka. Itu kita lihat ayat 7 ya, bacaan kita. Daniel dinamai Belteshazzar, Hananya dinamai Sadrak, Misael dinamai Mesak, dan Asaria dinamai Abednego. Kenapa nama diubah? Ini menuju kepada hal yang kelima adalah telah melakukan pengubahan identitas. Disembunyikan. Nama diubah, penyembunyian identitas. Sehingga dengan demikian diharapkan bahwa orang-orang yang dilatih, orang-orang yang diberikan hak istimewa ini dari orang-orang kerajaan Yehuda yang telah dikalahkan ini motivasi utama dari Nebukadnezar agar supaya mereka ini bekerja untuk raja, menjadi kaki tangannya raja.
Nah, syukur-syukur mereka benar-benar tetap punya prinsip yang luar biasa. Tapi kalau memang mereka demi sesuap nasi lalu berkhianat bagi bangsanya sendiri, ya sudah. Bangsa kita kemarin tanggal 17, ya, beberapa hari lalu tanggal 17 Agustus telah merayakan ke 75 tahun hari ulang tahun kemerdekaan. Itu perjuangan sangat berat. Ya, ada 300 lebih tahun dijajah oleh Belanda, Jepang. Kenapa cukup lama penjajahan masuk di Indonesia? Karena tadi. Jadi ada juga perlakuan politik yang telah dilakukan oleh penjajah untuk mendidik, ya, mencuci otak dari orang-orang Indonesia di zaman itu untuk menjadi pekerja bagi penjajah. Dan ini strategi politik ini digunakan oleh Nebukadnezar. Supaya nanti ke depan mereka dianggap setelah mereka berhasil melalui tahapan-tahapan pencucian otak ini, maka mereka akan bekerja penuh untuk kepentingan Raja Nebukadnezar. Saudara, mari kita lihat terus apakah ambisi dari Nebukadnezar ini berhasil atau tidak. Saya memberikan catatan penting tentang keempat orang yang sangat luar biasa ini, yaitu Daniel, Hananya, Misael, dan Asyarya. Saya menganggap mereka sebagai orang-orang Yehuda yang berintegritas. Integritas mereka bukan hanya integritas biasa, tetapi spiritual integritas. Spiritual integrity. Kenapa seperti itu? Mari kita lihat. Saya mencatat ada kurang lebih 4 catatan penting berharga bagi kita untuk kita pelajari. Ada apa dengan keempat orang yang saya sebutkan tadi dalam cerita ini? Dari begitu banyak pemuda-pemudi yang luar biasa Yehuda diambil oleh Nebukadnezar untuk dididik, dicuci otaknya, tetapi ada 4 orang yang luar biasa yang punya peranan yang sangat hebat di kerajaan Nebukadnezar. Sehingga itu saya berikan mereka Daniel CS berintegritas gitu. Hal yang pertama yang saya dapatkan adalah, dan akan menjadi pelajaran kita, bahwa mereka mempunyai iman yang kuat. Itu dasar ayat 4 bacaan kita. Yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, pengetahuan banyak, dan mempunyai pengertian tentang ilmu, dan seterusnya. Orang yang tidak bercelah adalah orang yang mempunyai iman yang sempurna. Yang dimaksudkan dalam kalimat ini adalah sebenarnya Daniel CS, saya bilang Daniel CS atau Daniel kawan dan kawan-kawan ya. Ini sebagai sosok pemuda tangguh yang hidup di dalam Tuhan. Sosok pemuda tangguh yang sangat kuat dan takut Tuhan. Orang yang berintegritas adalah orang yang setia, orang yang jujur, orang yang punya komitmen dan sebagainya. Ini didapatkan dari 4 sosok Daniel dan kawan-kawan. Punya iman yang tidak diragukan lagi. Bagaimana pemuda sekarang? Apakah pas ini terkumpul pemuda hari ini kebetulan ya? Apakah kalian adalah penerus Daniel yang punya iman yang kuat? Iman itu tidak hanya dilihat dari perilaku, tetap dari kata-kata, didengar dari kata-kata, tapi dilihat dari perilaku. Gitu. Ibadah itu bukan hanya seremoni biasa, tapi ibadah itu adalah pembuktian iman. Hari ini suci, besok ruci. Hari ini kudus, besok kudis.
itu bukan orang beriman. Itu bukan pemuda yang berintegritas. Hari ini sehat, besok selawar. Tahu selawar? Itu bejalang sempoyongan, itu selawar namanya. Tidak punya iman. Jadi percuma pelajaran kita. Tetapi Daniel dan kawan-kawan mempunyai iman yang teguh, iman yang kuat, iman yang sempurna. Itu dasar. Sehingga mereka mampu untuk berhadapan dengan apapun. Yesus mengajarkan kita tentang ini. Tentang iman. Dalam Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya, itu iman. Kepercayaan kepada Kristus. Kalau kita punya kepercayaan kepada Kristus dengan sungguh-sungguh dan kuat, kita dapat disebut sebagai orang yang punya iman. Hal yang kedua yang kita lihat dari integritas Daniel dan kawan-kawan ini adalah mereka berketetapan untuk tidak menajiskan diri. Ayat 8. Tadi punya iman. Dari dasar iman yang kuat itu maka mereka mempunyai ketetapan. Ketetapan itu adalah keputusan hidup. Itu ketetapan. Kalau kita bicara berketetapan berarti berkeputusan hidup. Pilihan. Pilihan hidup. Mungkin ada lagi yang mengatakan panggilan. Panggilan hidup. Itu berketetapan. Daniel dan kawan-kawannya berketetapan untuk tidak menajiskan diri. Jadi tidak mencemarkan dirinya. Kalau saya lihat ini, aduh ini dosa, jauhi karena tidak akan mencemarkan dirinya. Kalau ini tawaran, udah bagus, enak, masa muda, jauhi. Daniel ini pemuda, masih muda dia, pemuda dia, dan kawan-kawannya. Tapi sudah punya prinsip berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya. Termasuk soal makanan, soal minuman, di sini dibilang. Ketika ditawarkan makanan raja yang begitu enak, istimewa dalam kerajaan Nebukadnezar, makanan raja. Kalau kita di sini siapa yang bisa duduk makan bersama Presiden Jokowi? Istimewa. Ya, saya selalu itu biasanya setiap tahunnya 17 Agustus. Kemarin enggak tahu ya, di 17 Agustus kemarin. Biasanya setiap tahun itu kalau siapa yang anak-anak muda kita, pemuda-pemudi kita terpilih untuk menjadi pasukan itu penggerek bendera ya, itu di istana. Jadi setelah selesai melaksanakan tugas, mereka itu diberi penghargaan dengan makan minum bersama di istana dengan Presiden Jokowi. Wah, bangganya luar biasa. Kita punya anak seperti itu pasti orang tuanya senang sekali. Foto bersama, apalagi sekarang kan selfie dengan Pak Presiden. Cuma satu kali nih itu. Sekali saja, mungkin seumur hidup hanya sekali itu dia makan dengan Presiden. Tapi bagi Daniel dan kawan-kawannya ini akan berlaku selama 3 tahun. Makan makanan raja, minum minuman raja. Kira-kira suka atau tidak? Pasti suka. Tapi apa yang dilakukan oleh Daniel dan kawan-kawannya? Tidak. Memilih berketetapan tidak untuk menajiskan, karena mereka tahu bahwa makanan-makanan yang disiapkan itu adalah makanan yang najis. Karena makanan sebelum dimakan oleh raja harus dibuat sesembahan kepada dewa dulu. Minum anggur yang disediakan oleh raja ini, ya, setelah minum maka terjadi perbuatan-perbuatan moral yang pada akhirnya
sehingga itu najis. Nah, ini luar biasa pemuda yang bernama Daniel dan kawan-kawannya. Hal yang ketiga adalah Daniel dan kawan-kawannya berkomitmen dengan Allah. Ini ada 4 hal ini akan menjadi alasan kenapa Raja Nebukadnezar tidak mampu untuk melempeskan ambisinya bagi generasi-generasi Yehuda waktu itu. Berkomitmen dengan Allah berarti orang yang berkomitmen adalah orang yang tidak ingkar janji. Biasanya tuh kalau masa muda pacaran selalu ada komitmen ya, kita berdua komitmen. Ya, jangan ada yang mengkhianat ya. Orang yang berkomitmen adalah orang yang setia selamanya. Punya prinsip. Sehingga itu ketika Daniel dan kawan-kawannya berkomitmen dengan Allah berarti tidak pernah mengkhianati Allah. Harus dan wajib untuk setia selamanya kepada Allah. Selalu mengingat Allah walaupun tinggal di istana, makan, hidup bergaul bersama dengan begitu mewahnya kehidupan. Waktu itu diberikan fasilitas yang luar biasa. Tetapi Daniel dan kawan-kawannya tetap berkomitmen dengan Allah. Tidak pernah melupakan Allah. Kita kadangkala kalau kita sudah mulai hidup mewah, sudah hidup nyaman, lupa semua. Sampai Yesus dijual. Begitu. Yang penting hidupku enak, enjoy, tidak masalah. Tinggalkan Yesus saja, aman. Wah, luar biasa. Mana komitmenmu dengan Allah? Hai pemuda, mana komitmen kalian dengan Allah? Saya catat sejak hari ini. Mudah-mudahan komitmen itu berlanjut terus dan berharap seperti itu. Jangan nanti setelah selesai katekisasi diteguhkan, tinggalkan komitmen dengan Allah. Karena komitmen dengan Allah itu adalah tidak ingkar janji, setia kepada Allah, setia kepada Yesus. Kita harus setia kepada Yesus. Ada lagu begini, Tuhan Yesus setia. Itu lagunya yang syairnya justru Yesus yang setia. Mana kita? Begitu. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Lagu syairnya bagus. Bagaimana kesetiaan Yesus, kesetiaan Allah dalam hidup kita. Sekarang mana komitmen kita bagi Dia? Itu dipertanyakan. Hal yang keempat, yang terakhir adalah Daniel dan kawan-kawannya memperoleh hikmat dan kecerdasan. Ini luar biasa. Hasil dari orang yang punya iman yang kuat, punya ketetapan yang kuat, punya komitmen dengan Allah, maka memperoleh hikmat dan kecerdasan. Hikmat dan kecerdasan. Pengetahuan dan kepintaran. Orang yang berpengetahuan, orang yang pintar belum tentu cerdas. Banyak orang pintar tapi belum tentu cerdas. Tapi orang yang cerdas sudah pasti pintar, gitu. Orang yang cerdas belum tentu berhikmat. Nah, ini lain lagi. Biar so cerdas sekali tapi kalau nyada hikmat. Tapi orang yang berhikmat sudah pasti cerdas. Itu bahasanya. Jadi ada kata-kata itu hati-hati kita menyebutnya.
Daniel dan kawan-kawannya bukan hanya diberikan kepintaran, pengetahuan, tetapi diberikan hikmat dan kecerdasan. Sehingga ketika ada percakapan dengan raja, raja menyampaikan ini, ada keluhan, ada pergumulan, Daniel secara cermat untuk memberikan tanggapan. Karena kecerdasan berasal dari hikmat yang diberikan oleh Allah. Karena pemberi hikmat itu Allah. Kepintaran itu kita boleh dapatkan di tempat studi kita, dunia pendidikan. Tetapi hikmat itu kita dapatkan dari Allah, karena itu adalah anugerah dari Allah. Dalam menjalani kehidupan kita di new normal ini, marilah kita menjalani kehidupan dengan penuh hikmat. Menjadi orang yang terus punya iman yang kuat. Kalau orang yang punya iman yang kuat berarti termasuk COVID-19 tidak mampu untuk menghalangi kita. Dan kita berketetapan untuk menjalani disiplin. Kebebasan sudah diberikan, new normal. Oke, silakan aktivitas. Penjual silakan menjual, toko-toko dibuka, mall dibuka, kantor-kantor jalan, gereja diberi peluang, mau buka tidak, terserah. Tetapi ingat bahwa kita masih punya ketetapan. Ketetapan kita adalah kita harus disiplin terhadap protokol kesehatan. Bebas oke, tapi mari kita jalani kehidupan ini dengan baik, supaya tidak akan ada wabah terbaru lagi akan muncul. Kenapa gereja kita sampai sekarang masih belum untuk menjalani? Karena kita perlu mempertimbangkan dengan baik, supaya benar-benar kalau rumah ibadah sudah dibuka dengan baik, buka dengan normal, maka segala sesuatu sudah kita dapat atasi dengan bijaksana. Tidak gampang ketika kita membalikan telapak tangan gitu. Kita juga punya komitmen dengan Allah. Seberat apapun pergumulan kita, pergumulan di rumah kita, pergumulan keluarga kita, suami kita, istri kita, apapun beratnya, termasuk menghadapi COVID-19. Tapi jika kita mempunyai komitmen dengan Allah, komitmen dengan Yesus, hidup bersama Dia dan tidak pernah ingkar janji dan terus setia selamanya kepada Yesus, maka kita akan menikmati kebahagiaan hidup, kenyamanan hidup. Pemikiran-pemikiran yang mulai membuat kita stres, depresi, trauma akan terhindar karena kita hidup nyaman bersama Tuhan. Sehingga dengan demikian hikmat dan kecerdasan bukan hanya diberikan kepada Daniel dan kawan-kawannya, tetapi juga akan menjadi milik saya dan saudara-saudara. Hiduplah penuh hikmat dalam keluargamu, rumah tanggamu, usahamu, pekerjaanmu, apapun yang engkau lakukan, sehingga engkau diberkati. Amin.